Halo semuanya, kembali lagi di pertemuan kita yang ke-12. Hari ini kita tidak tatap muka, tapi seperti yang pertemuan ke-11 kemarin, secara metodenya kurang lebih seperti itu. Baik, langsung aja. Kali ini kita akan membahas mengenai social intelligence skills atau kemampuan dalam kecerdasan sosial. Jadi apa sih itu social intelligence skill itu? Yaitu merupakan ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau di sekitarnya. Jadi kecerdasan sosial ini kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya, serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat, yang dicirikan dengan kematangan diri, memahami orang lain, memberikan motivasi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan juga seseorang yang memiliki kecerdasan sosial ini baik yang mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, mudah beradaptasi dalam sebuah lingkungan sosial yang baru, hidupnya bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, yang berikutnya kita akan membahas mengenai aspek dari kecerdasan sosial. Di sini terdapat dua aspek, yaitu kesadaran sosial dan kecakapan sosial. Lalu kita akan membahas mengenai kesadaran sosial yang dulu. Jadi kesadaran sosial ini mengarah pada sebuah kondisi yang secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Memahami perasaan dan pikiran untuk ikut serta terlibat dalam situasi yang sulit tersebut. Jadi kesadaran sosial ini meliputi ada empati, penyesuaian atau adaptasi, empati yang tepat, dan kesadaran sosial itu sendiri. Jadi kalau empati itu perasaan terhadap seseorang pada seseorang lain, merasakan tanda isyarat emosi dari seseorang tersebut. Lalu kalau penyesuaian atau adaptasi ini mendengarkan dengan kemauan penuh, membiasakan diri mendengarkan seseorang. Lalu empati yang tepat itu seperti apa? Yaitu memahami pikiran, gagasan, perasaan, dan kehendak dari orang lain. Lalu kalau kesadaran sosial itu mengetahui bagaimana kehidupan bersosialisasi itu terjadinya seperti apa. Baik, salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesadaran sosial ini yaitu kita bisa menjadi good listener atau pendengar yang baik. Jadi, pada saat kita menjadi pendengar yang baik, tentu saja kita harus lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Sebagai contohnya, misal ada seorang teman yang curhat ke kita mengenai suatu masalah. Tentu kita tidak mungkin malah bercerita lebih banyak daripada seseorang tersebut bercerita ke kita. Tujuan orang tersebut cerita ke kita kan karena dia mau menghilangkan bebannya atau mau membagi beban dengan kita. Kalau kita yang berbicara lebih banyak daripada mereka, jadi apa yang mereka punya atau masalah yang mereka punya itu nggak bisa keluar semua. Dan jangan menghakimi. Jadi saat ada seseorang yang cerita ke kita mengenai suatu masalah atau mengenai suatu kejadian yang buruk, tentu kita tidak boleh menghakimi. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai kecakapan sosial. Tadi kan sebelumnya kita membahas kesadaran, sekarang kita membahas mengenai kecakapan. Jadi kecakapan sosial itu apa? Yaitu merupakan kemampuan merasakan perasaan orang lain atau sekedar tahu apa yang mereka pikirkan atau inginkan. Tidak sama sekali menjamin sebuah keberhasilan dalam suatu interaksi. Kecakapan sosial terbentuk dalam kesadaran sosial untuk memenuhi sebuah interaksi yang lancar dan efektif. Jadi kecakapan sosial ini meliputi pertama, sinkroni. Kedua, presentasi diri pribadi. Ketiga, pengaruh. Keempat, peduli. Oke, kita akan bahas yang sinkronisasi dulu. Yaitu menginteraksikan dengan lancar pada level non-verbal. Lalu berarti secara tidak verbal, secara tidak langsung, secara tidak lisan. Yaitu yang berikutnya, presentasi diri pribadi. Mempresentasikan diri sebagai mempresentasikan diri sendiri dengan efektif. Yang ketiga, pengaruh, yaitu menghadirkan jalan keluar dari interaksi sosial. Yang keempat, ada peduli, yaitu peduli terhadap orang lain sesuai dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing individu. Jadi peduli dengan seseorang itu dengan setiap orang itu pasti mempunyai kadar peduli yang berbeda pada setiap orang. Jadi nggak semua orang bisa menerima kadar peduli yang kamu terapkan pada seseorang lain. Jadi, misalnya kamu punya 3 teman, otomatis kamu bisa menyesuaikan kepedulian kamu dengan masing-masing sifat yang teman-teman 3 kamu milikin itu. Oke, yang berikutnya, kita akan membahas mengenai cara meningkatkan kecerdasan sosial. Yang pertama, mengorganisasikan kelompok.
Yang kedua, merundingkan pemecahan masalah. Yang ketiga, menjalin hubungan. Yang keempat, menganalisis sosial. Oke, kita akan bahas yang mengorganisasikan kelompok dulu. Secara pribadi, setiap pribadi adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan dalam mengorganisasikan. Sebelum menjadi pemimpin dalam pengorganisasian kelompok, seseorang harus terlebih dahulu mampu memimpin diri sendiri. Jadi nggak bisa kalau kamu memanage diri kamu sendiri, nggak bisa, apalagi kamu memanage suatu kelompok. Yang kedua, merundingkan pemecahan masalah. Bila ada dua orang atau kelompok yang bersikukuh dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing, tentunya kita di situ hadir menjadi mediator atau sebagai mediasi sebagai orang tersebut. Jadi supaya terselesaikan masalah dengan satu jawaban. Yang ketiga ada menjalin hubungan, yaitu menumbuhkan kecerdasan sosial yang baik. Diperlukan penanaman pentingnya sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain, yakni hubungan sosial yang baik terus dijalani tanpa melihat apakah kita butuh atau tidak. Jadi menjalin hubungan, jadi jangan kita hanya menjalin hubungan pada saat kita membutuhkan orang tersebut. Misal pada saat kalian semester sekarang, kalian hanya berhubungan baik dengan teman sekelompok kalian, teman sekelompok suatu mata pelajaran, tapi setelah lepas dari itu kalian nggak menjalin hubungan baik, itu tidak bisa disebutkan menjadi kecerdasan sosial. Yang keempat ada menganalisis sosial, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan atau suasana hati orang lain. Inilah yang disebut sebagai kemampuan dalam menganalisis sosial. Jadi pemahaman akan bagaimana perasaan orang lain. Jadi kalian harus juga menempatkan diri kalian di suatu tempat sesuai dengan situasi dan perasaan orang lain. Jadi jangan sampai kalian berada di situasi yang menegangkan, terus kalian mengutarakan hal-hal humor yang membuat suasana menjadi awkward. Nah, itu merupakan kecerdasan sosial di situ. Oke, yang berikutnya. Nah, dalam kecerdasan sosial ini kita bisa menjadi orang yang asertif, yaitu suatu kemampuan sikap untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, yang dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Jadi, asertif ini orang yang selalu mudah untuk mengutarakan sesuatu apa yang dia inginkan, tapi tetap harus kalian menjaga perasaan orang lain, dapat membaca situasi, jadi nggak asal ceplas-ceplos mengutarakan apa yang diinginkan. Oke, yang berikutnya 5 keterampilan sosial untuk melatih kecerdasan sosial. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Kedua, keterampilan dalam membuat humor. Yang ketiga, keterampilan menjalin persahabatan. Yang keempat, keterampilan berperan dalam kelompok. Yang kelima, keterampilan bersopan santun dan dalam pergaulan. Oke, yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial. Ada 3 faktor, yaitu keluarga, ekonomi, dan teknologi. Dan bagaimana sih keluarga ini bisa mempengaruhi suatu kecerdasan sosial? Yaitu karena keluarga ini merupakan pilar utama anak untuk bersosialisasi. Keluarga yang memiliki waktu untuk berkumpul bersama pada malam hari dan memberikan kasih sayang menyebabkan anak memiliki emosi yang positif terhadap orang tuanya, sehingga memudahkan anak untuk bersosialisasi dan memiliki hubungan positif dengan orang lain. Lalu yang kedua, apa hubungannya dengan ekonomi? Yaitu tekanan ekonomi membuat orang tua lebih lama dalam bekerja, sehingga ketika pulang sekolah, anak lebih menghabiskan waktu sendirian. Dan antara di rumah atau di tempat penitipan anak, sehingga waktu tersebut terlewatkan bersama dengan orang tua. Lalu yang ketiga, teknologi. Kemajuan dalam teknologi memudahkan manusia memperoleh informasi dan melakukan segala hal. Menonton tayangan TV bisa menyebabkan anak tersebut melewatkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga anak-anak perlu melakukan interaksi seperti aktivitas bermain di luar rumah untuk membantu belajar bergaul dengan baik lagi. Oke, yang berikutnya ada komponen dalam kecerdasan sosial. Kita punya 2, yaitu komunikasi dan pendidikan. Lalu di sini ada quotes yang berkata, "Believing in yourself is the secret to success." Jadi percaya pada dirimu sendiri adalah rahasia untuk kamu sukses. Oke, sekian materi yang bisa aku bagi buat kalian di pertemuan kita yang ke-12 ini. Semoga kalian tetap semangat
Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan jam yang sudah aku tentukan. Nanti aku bakal kasih linknya untuk pengumpulan tugasnya. Buat kalian yang sekarang sedang bukan mengalami, maksudnya sedang mengerjakan PGT dan rekor, jangan lupa untuk selalu cek email apakah ada revisi atau ada dari mentor lain yang memberikan informasi, jangan sampai terlewatkan. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan langsung ditujukan di grup kita atau enggak bisa tujukan di Yova supaya bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di Yasmin juga bisa di grup WhatsApp yang sudah mereka masuk di situ. Jadi saling komunikasi di grup kita. Tetap sehat. Sampai bertemu di pertemuan kita yang ke-13. Dadah. Oke, di sini aku juga bakal kasih gambar di sini, yaitu mengenai empati. We know exactly how you feel. Jadi suatu empati itu kalau bisa kalian lihat ada orang 3 yang berdirinya itu berbarengan dan ada satu orang yang sendirian. Nah, itu orang yang sendirian itu dia mempunyai luka yang lebih banyak. Ada di tangan, kepala, leher. Nah, sedangkan orang yang 3 ini dia punya masalah satu-satu. Jadi ada yang cuma tangan, ada yang cuma kepala, ada yang cuma leher. Nah, tapi setiap orang bilang, we know exactly how you feel. Jadi nggak harus dia merasakan sakit tiga-tiganya dari orang satu itu rasakan, tapi dia sudah bisa mengetahui bagaimana rasa sakitnya. Sakit kepala aja udah sakit, apalagi kamu bisa merasakan 3 sakit sekaligus. Nah, itu salah satu kesadaran sosial yang harus dimiliki, yaitu empati.